Maka kalau di dalam perkara tauhid, perkara bid'ah itu misalnya mengatakan, beranggapan bahwa Allah itu bertempat. Ini bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tempat itu ciptaan Allah. Dan Allah ada sebelum ada tempat. Sebelum Allah ciptakan apapun itu, Allah sudah ada. Sebelum Allah menciptakan langit bumi seisinya, Allah sudah ada. Sehingga Allah tidak membutuhkan apapun. Makanya salah satu sifat Allah itu Al-Qayyum. Al-Qayyum itu tidak membutuhkan apapun. Kalau Allah membutuhkan tempat, berarti membutuhkan sesuatu. Maka kalau tempatnya binasa, hancur, bingung. Mau di tempat di mana lagi tempat saya? Kayak orang California sekarang, hancur-hancuran rumahnya, bingung. Mau tinggal di mana, sudah terbakar semuanya. Nah, Allah tidak bertempat. Kalau kita berkeyakinan Allah tinggal di tempat tertentu, itu bid'ah. Ya. Atau kita berkeyakinan Allah itu seperti makhluk, punya tangan seperti tangannya makhluk, punya wajah seperti wajahnya makhluk, punya mata seperti matanya makhluk, itu bid'ah. Karena menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan apapun juga. Maka jangan menyerupakan Allah dengan sesuatu. Loh, tapi Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim. Ini kan ayat Al-Quran, tangan Allah di atas tangan mereka. Bukannya Allah itu berarti punya tangan. Maka kita jawab, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Oleh para ulama ahlu sunnah dimaknai dua hal. Yang pertama, supaya kita tidak terjatuh dalam ahlul bid'ah, yang namanya kita cukup membaca, tapi serahkan maknanya hanya Allah yang tahu. Pokoknya Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim, kayak apa? Wallahu alam. Kenapa kita mengatakan wallahu alam? Loh, kan di dunia ini nggak ada yang melihat Allah. Kan gaib. Maka kita katakan wallahu alam. Mungkin aja nggak ada yang lihat kan? Maka kita katakan wallahu alam. Yang penting Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim. Wis, saya beriman, saya percaya. Ini ayat Al-Quran, Allah mengatakan demikian, saya percaya. Tapi tangannya bagaimana? Apakah jarinya 4 atau 5? Kukunya pendek apa panjang? Allahu alam. Ya kan? Nggak usah mikir. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan malaikat berbaris datang bersama Allah. Wajah ada Allah, malaikat. Bruk kayak militer itu kan. Kita kalau maknanya pada berarti Allah itu kayak manusia, kayak militer gitu. Di depan, belakangnya malaikat. Apa jawab kita? Wallahu a'lam. Lagian kita nggak ngeliat, nggak tahu. Yang penting Allah mengatakan begini, ya wis. Saya baca ayatnya, saya terima ayatnya, maknanya wallahu a'lam. Ora usah diutak-atik. Supaya apa? Supaya tidak terjatuh kepada al-muhdatsat, perkara-perkara bid'ah. Kalau kita memaknai, oh Allah itu nanti akan berjalan berbaris bersama malaikat, kita berarti telah menyamakan Allah dengan makhluk. Maka kita jatuh ke dalam perkara bid'ah. Sementara Allah itu laisa kamitslihi syai'. Itu paling aslam, paling selamat. Dan itu yang tertulis di HPT. Ya. Atau para ulama Ahlussunnah menggunakan cara yang kedua, apa itu? Takwil. Jadi ketika Allah mengatakan tangan Allah di atas tangan mereka, maksudnya adalah qudratullah fawqa qudratihim. Jadi kehebatan Allah di atas kehebatan seluruh umat manusia. Ketika Rasul mengatakan Allah itu setiap sepertiga malam turun ke langit bumi, maka yang dimaksud bukan Allah itu turun, karena dunia itu kayak kata Ustaz Rafi semalam, bumi itu kalau kita lihat di YouTube itu kecil. Nanti ada benda-benda yang besar yang gede banget. Sementara Allah itu Allahu Akbar, lebih besar lagi. Apakah kemudian Allah itu mimpes jadi cilik terus melbuning bumi? Karena Allah turun di langit bumi setiap sepertiga malam.
Jadi setiap sepertiga malam itu mimpes dari cilik. Repot kan begini. Padahal malam itu kan berputar terus. Habis dari ngaderjo pindah lagi kemana, pindah kerjaannya Allah cuma mingslep tok. Repot. Ini makanya muhdasat, bid'ah. Maka ulama ahlu sunnah mengatakan ketika Allah mengatakan turun sepertiga malam, yang dimaksud turun adalah rahmat Allah. Allah menurunkan rahmatnya setiap malam sepertiga malam. Allah membuka tangannya, membuka pintu untuk hambanya beristighfar di sepertiga malam. Maka hendaklah kita itu di sepertiga malam banyak-banyak melaksanakan munajat, sholat, tahajudan, doa, istighfar. Karena di sepertiga malam itu rahmat Allah turun. Sepertiga malam itu Allah buka pintu taubat. Ya, jadi masuk akal. Jangan kemudian menyamakan Allah dengan makhluk sehingga kita masuk dalam perkara al-muhdatsat. Oh, 3 menit lagi.